Halo Sobat AdSense, salam pintar. Jumpa lagi dengan Kak Mahdi, tutor matematika adsense.id. Dalam video kali ini, kita akan bahas soal penalaran matematika UTBK SNBT. Yuk kita mulai. Kita bahas soal yang pertama. Kertas berpetak memiliki ukuran 8 x 8 petak. Pada baris pertama, petak pertama yaitu paling kiri ditulis dengan 1. Petak kedua bilangan 2. Petak ketiga bilangan 4. Petak keempat bilangan 8. Demikian seterusnya sampai petak ke-8 ditulis bilangan 128. Pola baris kedua mengikuti pola baris pertama yang dimulai dengan bilangan 256 dan seterusnya sampai baris ke-8. Jika KN menyatakan bilangan pada petak pertama baris ke N, KN sama dengan titik-titik. Oke. Jadi di sini ada 8 petak gitu ya. Dan tentunya ada 8 baris juga. Jadi artinya dalam satu baris nih, jadi ada baris pertama, itu tentunya ada petak pertama, petak kedua gitu ya. Ya, petak ketiga sampai petak ke-8. Gitu. Jadi kalau ini saya tuliskan bilangannya, petaknya adalah 1, 2, 3. Ini sampai 8. Gitu. Begitu juga dengan baris kedua. Akan sama seperti ini. Gitu ya. 1, 2, 3 sampai petak ke-8. Dan ini seterusnya sampai baris ke-8, gitu ya. Oke. Nah, di sini untuk angkanya petak pertama itu angka 1, petak kedua 2, petak ketiga itu 4 dan seterusnya. Sampai petak 8 ditulis 128, gitu ya. Kemudian baris kedua mengikuti pola baris pertama dimulai dengan 256 di sini. Oke. Ini saya perbesar dulu kotaknya. Jadi ini 256 untuk petak pertama tapi baris kedua. Nah, di sini jika KN menyatakan bilangan pada petak pertama tapi baris ke N, gitu ya, baris ke N. Berarti kita akan melihat sebagai kolom yang pertama ini. Ini artinya, karena petak pertama, tapi barisnya baris ke N. Jadi bisa kita tuliskan di sini U1-nya adalah 1, U2-nya adalah 256. Gitu ya. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat dari 1 ke 256 nanti akan ada, seandainya kita buat lagi seterusnya di sini ya. Dari sini saja terlihat bahwa polanya adalah geometri 1, 2, 4 gitu ya. Dan seterusnya sini. Ini adalah yaitu pola barisan geometri. Gitu ya, dengan rasionya 2, itu setiap barisnya. Nah, kemudian di petak pertama baris kedua itu kan 256. 256 itu kan 128 kali 2. Berarti seterusnya itu akan barisan geometri. Tapi karena ini yang ditanya untuk petak pertama baris ke N, maka otomatis ini sudah
bisa dipastikan ini juga akan ada rasio karena akan mengikuti barisan geometri polanya. Jadi rumus R itu kan UN per UN-1. Kita bisa gunakan R-nya adalah U2 per U1. Jadi U2-nya 256, U1-nya 1. Jadi rasionya 256. Berarti rumus KN itu mengacu ke rumus UN, barisan geometri, yaitu U1 dikali R pangkatnya N-1, gitu ya. Jadi KN di sini U1-nya 1 dikali R-nya adalah 256, pangkatnya N-1. Karena di pilihan gandanya bilangan pokoknya dibikin 2, berarti KN sama dengan 1 kali berapapun, artinya dia akan tetap 256 kan, pangkat N-1. Berarti 256 itu adalah 2, bisa kita pangkatkan berapa? Yaitu pangkatnya adalah 8. Gitu ya. Karena ini harus dihafal nih, kalau 2 pangkat 6 itu kan 64. Nah, 2 pangkat 7 128, 2 pangkat 8 256. Jadi 2 pangkat 8 dipangkatkan N-1. Nah, kita mengacu ke rumus untuk eksponen. Kalau A pangkat M dipangkatin lagi N, maka pangkatnya dikalikan M kali N. Jadi untuk bilangan pada petak pertama baris ke N yaitu KN, berarti 2 pangkatnya dikalikan 8 kali N 8N, 8 kali min 1 min 8, dimana N-nya mulai dari 1, 2 itu barisnya, dan seterusnya sampai baris ke 8. Oke, jadi pilihan ganda yang tepat adalah yang D. Kita bahas soal yang kedua. Kertas berpetak memiliki ukuran 8 kali 8 petak. Pada baris pertama, petak pertama, yaitu paling kiri, ditulis dengan 1. Petak kedua, bilangan kedua. Petak ketiga, bilangan 4. Petak keempat, bilangan 8. Demikian seterusnya, sampai petak ke-8 ditulis bilangan 128. Pola baris kedua mengikuti pola baris pertama, yang dimulai dengan bilangan 256. Dan seterusnya sampai baris ke-8. Ya, jadi di sini adalah sama dengan soal yang pertama tadi ya. Sekarang kita akan cek 3 pernyataan di sini. Pilihlah jawaban pada kolom di sebelah kanan pernyataan yang sesuai dengan jawaban. Oke. Jadi saya akan jelaskan dulu di sini, yaitu baris ke-1 ya, kita tulis sini. Ini ada petak pertama, petak kedua, petak ketiga gitu ya, petak keempat dan seterusnya sampai petak ke-8 gitu. Oke. Lalu juga ada baris kedua. Baris kedua juga sama. Ya. Jadi kalau untuk baris kedua di sini saya kertas sedikit ya. Jadi ini juga petak pertama, petak kedua, petak ketiga, petak keempat dan seterusnya sampai petak ke-8 gitu. Jadi satu baris itu ada 8 petak ya. Di sini kita mengikuti, kita tuliskan angkanya. Petak pertama paling kiri tulis dengan angka 1, lalu bilangan 2, bilangan 4, bilangan 8 dan seterusnya sampai petak 8 128. Ini udah jelas adalah
kita akan membentuk ini polanya barisan geometri. Gitu ya, barisan geometri. Dengan rasionya 2. Kemudian baris kedua dimulai ya dengan bilangan 256. Di sini 256. Karena mengikuti pola baris pertama, berarti akan sama dengan rasionya 2. Jadi kita kalikan saja dengan 2. 256 berarti kalikan 2, 512. Gitu ya. Kalikan 2 lagi, 1024. Karena pertanyaannya di sini kita ngecek pernyataannya, bilangan ya pada petak ketiga tapi baris ke-2. Berarti yang ini kan itu harusnya 1024 gitu ya. Jadi tidak sesuai ya dengan jawabannya. Jadi di sini kita conteng di tidak. Pernyataan kedua sekarang, jumlah bilangan pada petak pertama sampai kelima baris pertama adalah 31. Jumlah dijumlahkan. Jumlah bilangan pada petak pertama sampai baris kelima, tapi baris pertama. Berarti bisa kita tuliskan dulu di sini untuk yang pernyataan 2 ya. Yaitu U1-nya atau A gitu adalah 1 karena baris pertama, rasionya 2. Yang ditanya adalah jumlahnya, berarti S5 gitu ya. Nah, untuk rumus SN geometri ya, SN geometri itu adalah A dikalikan dengan R dipangkatkan dengan N, lalu dikurangi 1 per R dikurang 1. Gitu ya. Jadi, kita lanjutkan di sini. Jadi, S5 sama dengan A1, ya, suku pertamanya 1. R-nya 2 dipangkatkan 5 dikurang 1. Per 2 dikurang 1. Gitu ya. Kalau 2 dikurang 1 kan 1. Jadi per 1 sudah nggak perlu kita tulis. 2 pangkat 5 itu 32 dikurang 1 berarti 31. Jadi pernyataan 2 sesuai ya. Ya, gitu. Oke. Sekarang kita cek pernyataan ketiga. Bilangan pada baris ke-8 petak ke-8 adalah 2 pangkat 64. Kita cek di sini. Untuk petak pertama ya, itu kan 1. Petak kedua 2, petak ketiga 4. Ini kita mau mengecek menggunakan rumus UN. Yaitu karena ini geometri, A kali R pangkatnya N-1. Jadi kalau petak ke-8, baris ke-8, itu artinya ada 64 kan? Berarti U64 kita gunakan. Suku pertamanya 1, rasionya 2, R itu rasio. Oke. Ini 64 dikurang 1. Jadi harusnya 2 pangkatnya 63. Jadi pernyataan 3 tidak sesuai. Jadi jawabannya tidak, ya, tidak. Kita bahas soal yang ketiga. Kertas berpetak memiliki ukuran 8 kali 8 petak. Pada baris pertama, petak pertama yaitu paling kiri ditulis dengan 1, petak kedua bilangan 2, petak ketiga bilangan 4, petak keempat bilangan 8, demikian seterusnya sampai petak ke-8 ditulis bilangan 128. Pola baris kedua mengikuti pola baris pertama yang dimulai dengan bilangan 256 dan seterusnya sampai baris ke-8.
Hasil bagi bilangan pada petak pertama baris ketiga dengan bilangan pada petak kelima baris kedua. Oke. Jadi di sini kita ketahui dulu untuk baris pertama atau baris ke-1 ya. Di sini ada petak pertama ya, saya tuliskan seperti ini. Petak kedua ya, biar lebih jelas di sini. Kemudian petak ketiga dan seterusnya gitu sampai petak ke-8. Oke. Kemudian baris kedua juga seperti itu ya. Jadi ini kalau kita akan sama ya. Oke. Akan sama di sini. Untuk petak-petaknya. Baris kedua, petak kedua, petak ketiga dan seterusnya. Petak ke-8 baris ke-2. Oke. Sekarang kita tuliskan angkanya. Petak pertama baris 1, 1. Petak kedua bilangan 2. Petak ketiga bilangan 4. Dan seterusnya. Petak 8, 128. Ini jelas terlihat bahwa merupakan barisan geometri. Oke, karena baris kedua juga mengikuti pola baris pertama. Dimulai dengan 256. Ya. Dan seterusnya, maka juga akan merupakan barisan geometri dengan rasionya adalah 2 ya, 1 kali 2, 2 kali 4 gitu ya. Jadi perkalian 2 itu merupakan rasionya, cukup mudah. Sekarang pertanyaannya hasil bagi bilangan pada petak pertama, berarti hasil bagi kita sebut saja ini sebagai U1 atau A. Oke. Tapi di sini kan baris ketiga. Gitu ya. Baris ketiga. Jadi petak pertama baris ketiga itu di sini. Baris ketiga. Gitu ya. Nah, untuk rumus UN ke semua kotak gitu ya, semua petak. Jadi di sini adalah kita menggunakan A kali R pangkat N-1. Gitu ya. Jadi untuk petak pertama baris pertama U1, petak kedua baris pertama U2 gitu. Petak ketiga baris pertama U3 dan seterusnya ya. Petak ke-8 baris pertama U8. Nah, maka untuk petak pertama baris kedua itu berarti U9. Oke, petak kedua baris kedua U10, petak ketiga baris kedua U11 dan seterusnya. Sini U16. Jadi kayak papan catur ya. Kita lihat kan 8 kali 8 gitu ya. Sampai di sini ya. Petak pertama baris ketiga. Jadi sudah pasti tinggal kita tambahkan saja. Jadi ini U17 karena di baris kedua paling kanan ujung kan U16. Maka baris ketiga petak pertama U17. Ya, jadi hasil bagi petak pertama baris ketiga dengan bilangan pada petak kelima baris kedua. Oke. Petak kelima baris kedua. Jadi yang ditanya itu adalah U17 per gitu. Jadi kalau petak kelima itu baris kedua, jadi tinggal kita tambahkan saja satu baris kan 8 petak. Jadi petak kelima baris kedua tinggal ditambahkan 5, jadi 13. Jadi dibagi dengan U13, gitu ya. Jadi di sini rumusnya kan berarti UN A kali R pangkat N-1, berarti A kali R pangkatnya 17-1 per gitu. A kali R pangkat 13-1.
A-nya bisa kita coret. Jadi R pangkat 16 per R pangkat 12. Ini pangkatnya kita kurangi. Jadi artinya R pangkat 4. Nah, R-nya kan 2. 2 pangkat 4 sama dengan 16. Gitu ya. Jadi jawabannya yang C. Demikian pembahasan soal penalaran matematika UTBK SNBT. Sampai jumpa di video berikutnya dengan Kak Mahdi. Salam pintar.